Lalu bagaimana perkembangan terkini banjir di Bali? Ada rekan kami Zinedine Duhan dan juga ada Alfani Syukri di sana. Kita ke Zinedine Duhan terlebih dahulu yang berada di kantor BPBD Denpasar, Bali. Duhan, silakan dengan informasi terbaru. Ya, Gita dan juga pemirsa, saat ini saya berada di kantor BPBD Denpasar, Bali, yang mana beberapa saat yang lalu ini baru saja diadakan rapat internal untuk membahas apa saja yang sudah dilakukan pada hari ini, termasuk juga proses pencarian yang dilakukan sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk pada hari ini, jika kemarin ini dinyatakan ada 9 korban, untuk pada hari ini sudah ditemukan beberapa hingga berjumlah 14 korban jiwa, yang mana 2 yang lainnya ini masih dinyatakan hilang. Adapun juga untuk 14 korban jiwa ini, 8 ini ditemukan berada di Kota Denpasar, lalu juga 2 ditemukan di Kabupaten Jembrana, lalu ada 3 di Kabupaten Gianyar, dan juga 1 ditemukan di Kabupaten Badung, yang mana juga kami kemarin sempat memantau di Pasar Badung, yang mana kondisi air masih cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain di bagian basement tentunya juga. Nah, ini nantinya akan terus dilakukan pencarian karena bisa jadi di dalam basement ini masih ada beberapa korban yang belum terdata dan berpotensi untuk jumlah korban baik yang selamat maupun meninggal dunia ini bisa bertambah meskipun tidak diharapkan hal yang demikian. Adapun juga tadi yang sudah dilakukan oleh BNPB selaku perwakilan dari pemerintah pusat yang memberikan bantuan kepada korban banjir pada Rabu, Selasa malam hingga Rabu kemarin, ini sudah menyalurkan beberapa bantuan. Ini diantaranya ada sembako, ini sebanyak 300 paket tadi untuk beberapa titik posko yang berada di Bali, lalu juga ada selimut 200 lembar, matras 200 lembar, hingga tenda pengungsi dan juga tenda keluarga. Adapun juga memang ini untuk para warga yang mengungsi tentunya juga sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Dalam artian kembali adalah untuk bisa melihat bagaimana kondisinya, dikarenakan mayoritas memang sudah surut, hanya tinggal di beberapa titik seperti basement yang masih terendam. Ini saat melihat ini kondisi di rumahnya banyak yang sudah tidak bisa dihuni, entah ini hancur atau juga memang kerusakannya yang cukup parah sehingga memang diperlukan perbaikan sebelum nantinya kembali. Nah, untuk sementara waktu dalam beberapa bulan nantinya akan diberikan bantuan oleh BNPB ini per keluarga ini akan diberikan dana bantuan sebesar Rp600.000. Namun belum dapat kami konfirmasi seberapa lama bantuan untuk tempat tinggal sementara ini nantinya akan diberikan kepada para korban banjir di Bali beberapa hari yang lalu. Adapun juga bantuan untuk rumah yang rusak, karena mengingat juga beberapa bangunan banyak yang rusak, ini tentunya sudah ada hitungan ya, seperti itu dari BNPB sendiri. Ada untuk rumah yang hancur berapa, untuk yang rusak berat berapa, dan rusak sedang ini berapa bantuannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah di Bali ini kebanyakan adalah orang-orang yang tinggal secara kos atau hanya berada dalam satu rumah kontrakan yang dihuni oleh banyak orang. Nah, ini nantinya akan dibahas kembali oleh BNPB dan juga pemerintah setempat seperti apa pola bantuan yang nantinya akan didistribusikan kepada para korban. Kami masih akan terus memantau karena untuk malam hari ini juga akan ada agenda Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan akan menuju ke Bali dan meninjau langsung kondisi di Pasar Badung. Nanti kami akan mengabarkan seperti apa kunjungan dari Wakil Presiden dari sini, Agita. Terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari kantor BPBD Denpasar, Bali. Dari Duhan kita menuju Alfani Syukri yang berada di posko pengungsian. Alfani, seperti apa situasi banjir saat ini dan bagaimana keadaan para korban banjir saat ini? Ya, Gita dan juga pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini kondisi banjir sendiri telah surut di beberapa lokasi yang sempat direndam banjir kemarin, di mana sejak Kamis pagi sudah tidak terlihat lagi ada genangan air maupun banjir yang mengaliri wilayah-wilayah tersebut. Dan berbicara masalah para pengungsi, hingga saat ini di Denpasar sendiri telah membentuk posko pengungsian sebanyak 5 lokasi pengungsian yang tersebar di Denpasar Timur, Denpasar Barat, hingga Denpasar Selatan. Dengan jumlah orang pengungsi hingga saat ini tercatat hingga 200 orang lebih, dan di mana untuk mengakomodir kepentingan para pengungsi sendiri, di belakang saya telah didirikan oleh pihak Pemkot Denpasar satu posko terpadu untuk mengakomodir kebutuhan para pengungsi yang hingga saat ini masih bertahan di tempat pengungsian hingga 5 hari kemudian, Agita.
Ya, tadi dijelaskan sebelumnya oleh rekan Duhan bahwa sudah ada didistribusikan bantuan dari BNPB. Apakah pantauan Anda distribusi bantuan ini sudah secara merata atau memang masih ada yang kurang dan belum mendapatkan bantuan? Ya, dari hasil pantauan kami juga di lapangan sejak semalam, di mana di salah satu posko di Tohpati eh, terkait konsumsi maupun kebutuhan-kebutuhan para pengungsi tersebut sebenarnya telah diberikan demikian, di mana diberikan tempat alas, tempat tidur, makanan hingga selimut dan pampers juga, terutama yang dibutuhkan oleh anak-anak yang ikut mengungsi dengan keluarganya. Namun pihak eh, ketua posko sendiri telah menghimbau para masyarakat agar tidak kembali dulu sebelum dibersihkannya lokasi atau tempat mereka tinggal dari eh, lumpur maupun air yang sempat mengenangi tempat mereka tinggal. Agita. Iya. Dari pantauan Anda untuk kondisi posko pengungsian, apakah cukup memadai untuk ratusan korban banjir ataukah memang masih cukup sempit sehingga dibutuhkan tempat lainnya? Ya, berbicara dengan tempat-tempat pengungsian, sebenarnya bagi para pengungsi sudah cukup layak, di mana mereka ditempatkan di Balai Banjar demikian. Tidak ada posko-posko yang didirikan darurat demikian, sehingga tempat mereka tidak terlihat berjejal begitu. Dalam satu posko mereka bisa tidur sebanyak 50 hingga 40 orang. Sehingga masih cukup layak bagi mereka para pengungsi. Namun yang bagi ada kendala adalah ketika mereka ingin mandi maupun buang air demikian. Baik, terima kasih Alfani Syukri, informasi langsung dari posko pengungsian, dan tadi ada Zinedine Duhan dari kantor BPBD Denpasar Bali. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga selalu keselamatan.